Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang kebahagiaan terindah, kejutan-kejutan terindah dalam waktu dekat. Jadi ini adalah kejutan termanis dalam waktu dekat yang akan terjadi pada hidup kamu. Perlu diingat, setiap reading yang aku buat, aku sisipkan energi positif, energi healing. Jadi kamu untuk yang mau claiming energi positif, yang mau claiming energi healingnya, kamu bisa nonton dari awal sampai akhir. Pertama, sebelum dimulai harus niatkan dulu untuk bisa ngerilis. Jadi rilis apapun yang alasan membuat kamu butuh energi tersebut. Oke? Contoh, jika kamu rasa kecemasan, kamu rilis kecemasannya, jangan rilis ke aku, tapi rilisnya ke semesta. Say thank you for that feeling. Minta di replace atau digantikan dengan energi yang lebih baik lagi. So, untuk kalian yang baru di channel aku, hai, my name is Maha. I'm intuitive tarot reader. Aku menggunakan intuisi dalam menerjemahkan tarot yang ditunjukkan. Kadang-kadang datangnya secara visual atau kadang-kadang secara aura yang datang warna-warna. Nanti aku tinggal menerjemahkannya. Jadi kadang-kadang kata-kata yang aku sampaikan bisa secara harafiah, tapi kadang-kadang juga ada metafora, jadi harus diproses. Harus bijak untuk memproses, jangan telan bulat-bulat. Cek Sun, Moon, Rising, Venus, and Vedic Rising kalau aku ngomongin soal zodiak. And then tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Fokus sama energi kamu, fokus sama diri kamu sendiri, dan fokus sama pertanyaan kejutan manis yang akan hadir dalam hidup kamu atau kebahagiaan terindah yang akan datang. Oke? Jadi aku akan langsung mulai aja. Untuk kalian yang bertanya-tanya, kapanpun kamu nonton video ini, teraplikasikannya saat kamu nonton, karena ini bersifat timeless, tidak terpaku oleh waktu, tidak terikat oleh waktu. Jadi kita langsung mulai aja. Just pray, guide, angel, from for all, like God, and the sons, give mission and protection to the people who watch this video. I want to know about their current energy right now. Energi mereka saat ini. Ada blue gold, I see. Di sini ada yang shining. Ada yang lagi ngejar untuk entah nambah skill atau nambah knowledge, atau lagi sedang berdiskusi sama orang-orang yang lebih bisa atau lebih ahli di bidang yang kamu tekuni atau yang ingin kamu tekuni. Cuman saat ini aku ngelihatnya juga di fase orang nambah knowledge, ngerti kan? Jadi belajar lagi fase pembelajaran. Also di sini juga fokus sama financial dan abundance. Aku ngeliat di sini secara energi, empatinya bagus. Kamu punya hati yang tulus. Dari energi Queen of Cups menunjukkan sisi ketulusan yang luar biasa. There's a motherly instinct yang sedang bekerja saat ini, entah untuk melindungi diri atau untuk melindungi sekitar. Cuman dari sini, dari The Three of Pentacles, yang aku lihat, you're not alone. Kamu gak sendiri dalam fase sekarang. Banyak yang ngebantu dirimu, bisa secara harafiah membantu secara tenaga, ilmu, keberadaan. Three of Pentacles juga untuk kalian yang mau menjalankan bisnis, ini green light ya, ini lampu hijau. Terutama orang-orang yang mempunyai rekan bisnis yang layaknya teman gitu. Dari Two of Pentacles, there's an option in your life. Sekarang ada opsi dalam hidup kamu. Kamu mau ke kanan ke kiri, mau pilih A atau pilih B. But Two of Pentacles nunjukin sedang mempertimbangkan situasi atau mempertimbangkan sesuatu. Cuman kalau aku melihat di sini disarankan untuk fokus sama satu hal dulu. Karena untuk secara kekuatan emosional atau kekuatan mental, jika dalam satu waktu kamu mengerjakan banyak hal langsung, kamu akan kewalahan gitu, walaupun ada yang bantu. Kecuali pekerjaan kamu diringankan oleh yang membantu tersebut. Tapi kalau misalnya masih terbebani oleh pekerjaan, coba fokusin sama satu hal dulu. And then kalau secara energi di sini ada energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Also di sini ada Pisces, Scorpio, Cancer. Jadi
elemennya there's a water and then there's a earth. Di sini orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang bisa dibilang tahu maunya apa, berpegang teguh sama prinsip. Jadi orang-orang yang kokoh sebenarnya. Cuman kalau aku lihat di sini, semesta lagi nge-shape kamu untuk jadi sesuatu. Layaknya tanah liat itu mau bentuknya mau bentuknya segimanapun, kalau diolah pasti akan ada gunanya. Ya kan? Walaupun tanah liat just a blob of tanah liat gitu doang kan kelihatan tidak apa nih, cuma tanah liat doang. Cuman saat kita mengolah tanah liat tersebut, entah itu jadi mangkok, entah itu jadi vas, ada gunanya dan akan nge-shape atau terbentuk secara indah. Jadi semesta sedang membentuk kamu gitu, lagi asah. Oke? Aku bakal lihat pesan dari spirit guide for you. Message from the spirit guide for the people who watch this video. Ada Mother Mary, love and peace. Let go of the need to be right. Choose peace. Mother, healing is possible at this time. Yang aku lihat di sini, yang tadi aku bilang, ada energi nurturing dari kamu yang harus disalurkan. Walaupun kamu berada dalam suatu konflik, lebih bijak jika mendamaikan diri kamu dan lingkungan sekitar dengan cara memaafkan. Kita nggak perlu jadi orang yang paling benar atau memvalidasi diri kita untuk jadi benar di mata orang lain, karena setiap orang penilaiannya tidak bisa kita kontrol. Di sini ada Krishna, devotion, trust your spiritual guidance, your commitment has been recognized, your love unconditionally. Percaya kalau misalnya semesta itu mencintai dirimu. Spirit guide akan selalu membantu. Jadi percaya sama guidance, percaya sama arahan dari semesta, dan spirit guide ngarahin kemana. So, aku bakal lihat energi ke depannya, apa yang berubah dalam hidup kamu dalam waktu dekat. There's spirit guide, angelic power like guiding us. Tell me about the people who watch this video, energy in the future, their energy in your future. Di sini ada energi Three of Wands. Okay, Seven of Pentacles. Kamu bakalan jadi orang yang sibuk banget, bisa secara karir lagi sibuk-sibuknya, lagi banyak kerjaan, atau memang lagi fokus untuk ngasah yang tadi aku bilang. You have seeking knowledge di sini, mencari knowledge. Ini lagi mengolah untuk bisa lebih perfect. Ada beberapa mimpi atau satu mimpi yang akan kamu wujudkan. Cuman dari Seven of Cups sendiri ini butuh eksekusi. We can dream about anything. Kita bisa mimpi. Mimpi itu gratis, tapi untuk mewujudkannya ada butuh usaha. Kamu punya fire, atau kamu punya desire, atau kamu punya driven, punya energinya lah di dalam hati kamu untuk mewujudkan tersebut, tapi harus diaplikasikan ke realita. Akan ada seseorang, terutama untuk kalian yang berhubungan sama masculine, there's a masculine energy yang bakalan ngebantu kamu di sini. Aku ngelihatnya ngebantu, memang arahnya arahnya karena this person kayak trust you ya, percaya kalau misalnya kamu bisa mewujudkan mimpimu, jadi ada bantuan. Cuman kalau aku lihat di sini, mostly untuk kalian yang feminine energy, yang ngebantu adalah sosok orang yang mempunyai romantic interest sama dirimu gitu. Dari Three of Wands ini nunjukin kalau misalnya kamu sedang menunggu apa lagi selanjutnya. But kalau dari Three of Wands itu nunjukin sosok orang yang punya keinginan untuk go out there, keluar dari zona nyaman atau keluar dari suasana saat ini. But Three of Wands itu juga nunjukin tentang ada fase-fase atau tanggung jawab kita yang sudah harus berakhir agar kita mampu untuk memulai tanggung jawab yang lain. Untuk beberapa dari kalian yang akan kelihatan adalah kamu akan tahu tentang seseorang yang nan jauh di sana memperhatikan dirimu. Cuman kalau ini untuk beberapa saja. Karena aku lihat di sini there's connection sama seseorang yang kelihatannya gede ya. Lebih seperti kayak ingin memiliki, tapi
ada jarak yang membatasi. Kalau aku ngeliat untuk semuanya yang feminine or masculine, kebanyakan di next chapter atau di next energi kamu atau energi dalam waktu dekat adalah kebanyakan bakalan sibuk banget. Contoh, soal kerjaan, fokus ke keluarga, fokus ke pertemanan, fokus sama usaha, jadi benar-benar fokus ke situ. Jadi banyak spending time untuk memfokuskan untuk hal yang prioritas untuk dirimu, tapi memang akan mengorbankan fun-fun ya, hahihi. Cuman life itu harus balance. Saran aku balancing aja. Jadi jangan sampai kamu earning something, kamu gaining money, let's say seperti itu. Kamu kerja, kamu dapat gaji, tapi kamu nggak bisa nikmatin karena ya setiap hari kerja. Liburannya kapan? Pas liburan juga fokusnya ke kerjaan, nggak bener-bener liburan. Jadi harus bisa balance, oke? Oke, aku bakalan langsung lihat kejutan manis dalam waktu dekat. Trust Spirit Guide Angel One Power like Armirasus, happiness that they will receive in a time soon. Di sini ada the Five of Swords. Apapun yang berhubungan sama kompetisi, apapun yang berhubungan sama konflik ini akan diselesaikan. Kamu bakalan moving on ke chapter yang baru, ke lembaran baru. Untuk kalian yang kemarin masih di fase move on atau di fase untuk healing, di sini mampu untuk moving on, mampu untuk berjalan ke masa depan. Untuk kalian yang feminine, di sini kamu akan mengaplikasikan apa yang sudah kamu pelajari soal percintaan dari kemarin. Karena yang tadi aku bilang, kemungkinan untuk yang feminine bakalan bertemu sama sosok maskulin yang memprioritaskan dirimu, yang memang kayak menginginkan diri kamu hadir di hidupnya. Ada the High Priestess. Menggunakan intuisi kamu ini bakalan ngebantu banget. Cuman balik lagi, ini banyak knowledge yang akan berguna. Kamu harus mampu untuk menempatkan diri di situasi manapun. But the High Priestess itu nunjukin kalau misalnya apa yang sudah kamu rasakan atau intuisi kamu katakan atau insting kamu katakan, ini akan terwujud. Cuman kalau dari the High Priestess ini ngomongin soal juga balance. Jadi untuk mendapatkan banyak ilham atau memahami pesan-pesan semesta yang datang ke kamu harus mampu untuk menyelaraskan atau untuk menyeimbangkan diri. There's a Nine of Wands. Di sini juga kamu akan bertahan. Jadi sebenarnya kayak gini, anggap ya, semesta itu lempar puing-puing ke dalam hidup kamu yang harusnya bikin kamu down, tapi ternyata kamu gak down. Itu yang akan dilihat sama semesta. Oke, kamu bisa bertahan walaupun dikasih banyak struggle, dan dimana semesta akan rewarding kamu di saat momen kamu bertahan ini. Rewarding dengan apa? Apapun sebenarnya. Karena kalau dari sini it's something that you wish for, dan ini sesuatu yang kamu ingin wujudkan. Two of Pentacles. Oke, ini possibility-nya aku bakalan kasih tahu, ini bukan untuk semuanya ya. Ada yang dikasih pilihan untuk bisa moving atau melakukan sebuah perjalanan bisnis atau perpindahan. Ada juga yang diberikan pilihan secara romance, ada juga yang diberikan pilihan secara pekerjaan. Jadi ini yang tadi aku bilang, ini bisa dikasih pilihan lokasi, dikasih pilihan romance, atau dikasih pilihan pekerjaan. Tinggal kamu maunya apa gitu. Di sini ada energi Taurus, Cancer. Di sini juga ada energi Libra, Gemini, Aquarius. But aku ngeliat di sini orang-orang yang cukup balance ya dalam memahami, karena di sini semuanya nimbang, semuanya kamu memakai kalkulasi. But what's funny is kehidupan kita kadang-kadang memang harus pakai logika, tapi kadang-kadang kita juga harus gunain hati. Jadi if you follow your heart, inner heart ya, bukan desire yang datangnya dari ego, di situ akan leading to something yang layaknya miracle. Jadi kalau aku lihat di sini,
Walaupun di kehidupan kamu ada duality, ada aku pakai logika atau ada sisi lain yang aku pakai hati gitu. Coba finding titik tengahnya, di mana logika sama hati itu harus dipuaskan. Di sini juga ada banyak rahasia-rahasia yang akan muncul. Ini kamu bisa follow your dreams, nulis dream journal, nanti banyak pesan lewat mimpi atau lewat saat kamu meditasi. Cuman yang tadi aku bilang, untuk grup ini jadi ini kayak aku bagi jadi beberapa grup ya. Ada satu grup yang pilihannya atau yang dikasih sama semesta adalah kebahagiaan percintaan. Ada yang diberikan kebahagiaan berpindah untuk lokasi. Yang kamu pengen banget ke lokasi mana, kamu dapat wujudin itu. Cuman memang ada pilihan. Ada juga yang pilihannya soal pekerjaan. Aku bahkan konfirmasi dari Tarot Deadline. There's spirit guide and elephant power like Agnes. Surprise for them, or the sweetest surprise from the universe for the people who watch this video. The King of Swords, ada the Knight of Wands. Di sini ada perjalanan, ada sesuatu yang mengejutkan, ada informasi-informasi yang kamu pikir kamu gak akan dapat informasi itu, tapi kamu dapat. Ada moving on lagi. Ini ada secara harafiah ada yang melakukan sebuah perjalanan ya, bisa perjalanan liburan, perjalanan kantor, atau perjalanan bisnis, ada atau juga perjalanan untuk healing. Another 5 of Swords. Jadi angka 5, angka 6 ini bisa, atau angka 2 bisa jadi angka yang signifikan. Bisa ada something happening in 2 weeks, 2 days, 2 months, atau apa yang terjadi di 6 hari lagi, di 6 minggu lagi, atau di 5 hari lagi, atau 5 minggu lagi. Oke. Di sini ada seseorang akan mengarahkan kamu, bisa secara harafiah mengarahkan dengan melakukan sebuah komunikasi, atau kamu dapat komunikasi dari seseorang tentang orang yang sedang mengincarmu gitu. Dari The King of Swords yang tadi aku bilang, ini menunjukkan ada sosok maskulin, terutama untuk kalian yang energinya feminin. Ada sosok maskulin yang memang lagi mencoba untuk mendekat, cuman energinya saat ini memang sedang gathering informasi, jadi sedang mengumpulkan banyak informasi tentang caranya dia untuk approaching kamu gimana. Dari energi The Knight of Wands ini menunjukkan soal aktivitas, bakalan banyak kesibukan yang tadi aku bilang. And then dari The Tower, akan ada sesuatu hal yang terjadi untuk merubah si pola pikir atau nge-shifting fokus kamu ke hal lain. Cuman kalau aku lihat di sini ada sudden awareness, jadi datangnya secara tiba-tiba. Kamu nggak akan pernah bisa prepare for this, karena kalau aku lihat di sini ini juga untuk yang menjalani perjalanan spiritual. Ini konsepnya kayak spiritual awakening. Yang namanya spiritual awakening itu tidak akan pernah bisa cuma sekali saja. Datangnya berkali-kali. Kejutan manisnya adalah yang tadinya ada pertengkaran, ada kesalahpahaman, ini akan terselesaikan. Tell me more, kejutan manis untuk waktu dekat. Finansial akan membaik, yang sedang khawatir soal finansial. Cuman dari energi Air of Swords ini pola pikir dan anxiety dan kecemasan berlebihnya soal hal-hal yang memang tidak bisa kamu kontrol, ini harus diselesaikan. Kenapa? Karena itu yang mengotak-ngotakan atau itu yang mempersempit duniamu.
akan ada seseorang yang menyatakan perasaannya padamu. Kalau dari energi The Knave of Chalice, ini keadaan bucin, lagi bucin-bucinnya. Cuman kalau aku lihat di sini ada kompetisi juga untuk kalian yang maskulin, yang lagi ngincar seseorang atau lagi fokus sama seseorang. Harus kuat ya, karena orang yang kamu incar itu banyak yang suka. Ada kompetisi. Di sini also ada the star. Kamu akan lebih mandiri lagi dalam menentukan sikap, dalam menentukan kamu arahnya kemana, dan secara finansial akan lebih mandiri lagi, dan secara karir akan mandiri. Ada harapan yang tadi aku bilang, mimpi-mimpi yang akan kamu wujudkan. Cuman energi the star itu layaknya we wishing on the star. Kita berharap saat kita ada bintang jatuh, kita ngucapin sesuatu. It come so fast. Datangnya tiba-tiba yang tadi aku bilang. Jadi saat ada momennya, kamu mau ambil itu atau tidak gitu. Jadi apapun yang kita lakukan sebelum kita ngelakuin itu, apapun yang kita katakan sebelum kita mengatakan itu, harus dipikir dulu konsekuensinya, karena aftermath-nya kadang-kadang sesuatu hal yang tidak bisa kita kontrol. Okay? And then dari the 9 of Pentacle ini nunjukin kenyamanan finansial, kamu mampu untuk memanjakan dirimu secara materi. Eight of Swords, hati-hati sama ekspektasi dan sama pola pikir yang sebenarnya membelenggu. Ini ada keadaan lagi bucin-bucin untuk kalian yang punya pasangan. Ini pasangan bakal lebih romantis lagi. Untuk kalian yang single, akan ada seseorang yang menyatakan cinta. Dari the 5 of Wands itu juga memvalidasi banyak kegiatan, bakalan banyak kesibukan. Cuman ini juga ngomongin soal olahraga. Ini pesan untuk kamu, there's something di keadaan, maybe kamu kayak join di klub olahraga atau ada kegiatan-kegiatan kayak hobi. Di situ ada message di situ. Kamu lagi fokus kemana saat ini, apa yang kamu pengen lakuin, coba lakuin. Dan dari the star ini keadaan kayak kita dikasih fase untuk rebirth. Kamu mau jadi apa? Saat kamu lahir kembali, kamu jadi lahir kembali sebagai sosok orang yang seperti apa. Dan di sini semesta lagi ngasih banyak compassion. Saran aku, banyak-banyak bersyukur. Karena semakin kita banyak bersyukur, semesta tuh semakin happy untuk memberikan kita sesuatu. So, karena di sini ada love reading, aku bakal lihat dari Romance Angel, message for you. True love, this is romance of lifetime. Jadi akan ada once in a lifetime moment yang tadi aku bilang. Datangnya cepet, kita harus ngambil keputusan cepet. Cuman walaupun ngambil keputusan cepet, jangan ke pressure. Jadi benar-benar nyesuaiin sama titik tengah yang tadi aku bilang. Hati, logika harus terpuaskan semua. Deception, someone is wearing a false mask in the relationship. Jadi, jujur sama diri sendiri agar yang datang sama dirimu itu memberikan kejujuran. Message for ada the swords and rose. Clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, and power. Akan ada seseorang yang sangat melindungi dirimu dari apapun. Ada yang mau sampein kamu, ada yang mau menjatuhkan kamu. Ini orang bakalan menjadi sosok paling depan untuk melindungi. Di sini juga ada clarity and the truth. Nanti akan ada sebuah kebenaran yang akan terungkap. Revelation and solidarity. Jadi akan ada seseorang yang setia banget. Heartbroken, deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling lost, grieving, and mourning. Ini untuk kalian yang sedang melepaskan seseorang, jangan lama-lama di fase tersebut. Aku memang tidak bisa menyamaratakan semuanya fase kapan untuk healing itu. Setiap orang itu fasenya kayak beda-beda. Cuman yang namanya heartbroken, the more we hanya melihat di sisi sakitnya aja, yang kita lihat akan sakitnya aja dan yang kita rasakan sakitnya aja. Jadi perspektif itu harus dirubah untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalau sedang merasakan separation, sedang merasakan perpisahan, sedang merasakan rasanya ditinggal, diabaikan,
Gak masalah kalau misalnya mau nangis-nangis, mau feeling hurt atau merasa kayak waktunya untuk bersedih, lakukan. Tapi kamu harus tahu nggak boleh selamanya seperti ini. Karena kita sendiri yang buat limit waktu ya. Ada engagement ring, engagement, partnership, commitment, eternity, completion, and union. Di sini ada sebuah persatuan, bisa datangnya atau startnya dari sebuah engagement atau pertunangan, atau commitment, bisa dalam bentuk partnership atau rekanan. Mask, not showing true feeling, hide personal fire, pretend, delude, gaslighting. Jujur sama diri sendiri yang aku bilang, agar kamu pun mendapat sosok orang yang jujur. Girl talk, time with friends, moving on, happily single, living in the moment, having fun. Bersenang-senanglah sama teman kamu. Kalau misalnya kamu udah lama gak ngobrol sama teman, coba ngobrol. Kemungkinan kamu akan dapat beberapa ilham di situ. Kasat, outdated thinking, conditioning, replaying events over in your head. Jadi gini, yang tadi aku bilang soal kesedihan, let's say ada seseorang yang A meninggalkan si B, si B selalu mikirin tentang cara dia meninggalkan over and over again, dipikirin terus. Itu yang termanifestasi. Yang tadinya negativity-nya sebesar ini, lama-lama sebesar ini. Itu kayak kaset rusak, ulang lagi. Yang bisa ngebenerin siapa ya? Diri kita sendiri. Di sini ada golden mirror, self-absorbed, narcissistic, one-sided relationship, love bombing. Jadi gini, love yang healthy itu datangnya tidak instan. Untuk diri kita sendiri pun tidak instan. Jadi itu datangnya dengan proses. Jadi jangan pernah atau enggak, kita harus mampu untuk membedakan mana yang namanya self-love, mana yang namanya narcissistic. Agar saat kita berada di satu relationship atau kita berada di satu hubungan itu akan lebih healthy. Di sini one-sided relationship and love bombing. Jadi ada tuh kadang-kadang orang yang kalau misalnya cinta nih awal-awal doang yang menggebu-gebu. Ini harus bisa kita kontrol. Untuk kamu yang punya masalah tersebut harus bisa dikontrol. Jangan awalnya saja. Jadi gampang untuk bosan. So I'm going to see the outcome of the situation. Ada 8 of Wands. Ini yang tadi aku bilang, ada travel, bisa perpindahan lokasi atau bisa traveling atau liburan. The Moon, ini ada sebuah illusion yang akan menjadi tantangan. But the Moon itu juga ngomongin soal emosional. Kamu akan memahami diri kamu lebih dalam lagi. Kalau The Moon itu ngomongin soal misteri, hal-hal yang misteri, hal-hal yang ketutup, hal-hal yang kita abaikan itu akan semuanya bermunculan. Jadi yang kemarin kamu mengabaikan situasi, ini akan ada yang muncul. Dan di sini ada sebuah transformasi. King of Cups, akan ada seseorang yang sangat memahami dirimu dan kamu bakalan ngerasain cintanya dia ke kamu seperti apa. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu tahu lebih lanjut, dibuatkan secara personal, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau misalnya kamu request, silakan komen di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini,